11 dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Maka kami kemudian pada bagian akhir mengeluarkan rekomendasi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Khoirul Anam. Mas Anam, ini rekomendasi dari Komnas HAM berkait dengan TWK sudah dikirim ke Presiden. Kenapa ke Presiden? Ya memang yang ada alasan pertama adalah Presiden sebagai kepala negara yang memang biasanya kita kirimin rekomendasi penting, dan sebenarnya ini nanti laporan juga kami kirimkan kepada DPR. Yang kedua memang dalam konteks kasus ini Presiden adalah pembina kepegawaian paling tinggi. Jadi seluruh satker-satker di seluruh Indonesia itu pembina paling tingginya adalah Pak Presiden. Oke. Ada dua alasan itu yang melatar belakanginya. Kalau temuannya apa sih, Mas Anam? Ya, ada layer temuan yang paling penting. Tapi sebelum saya temuan, ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pengaduan teman-teman pegawai ini itu terkait soal stigma. Ada Taliban, terus ada diskriminasi, ada potensi pelecehan atau harassment terhadap perempuan dan beberapa konteks lagi gitu. Itu yang pertama. Nah, oleh karenanya kami terus menyikapi pengaduan itu dengan membuat tim. Tim sudah bekerja, termasuk juga menggali keahlian, kesaksian, termasuk semua pihak kami minta keterangan. Dalam proses itu kami menemukan minimal ada 3 layer. Layer pertama adalah terkait faktual. Yang pertama, memang betul ada isu Taliban, ya, yang memang digunakan untuk menstigma pegawai-pegawai KPK yang bekerja sesuai dengan kode etiknya, yang sesuai dengan prosedur internal mereka, dan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan profesional. Itu clear itu. Dan itulah yang menjadi latar belakang. Ini juga temuan itu. Latar belakang kenapa TWK itu juga dilaksanakan. Sampai pilihan pengangkatan ASN pada 1 Juni pas Sekten Pancasila. Karena kami ingin menunjukkan bahwa di internal KPK itu nggak ada Taliban. Itu narasi yang ingin dibangun, sehingga memang temuan pertamanya adalah secara faktual desain TWK itu memang ada background soal stigmatisasi dan labelisasi. Yang stigmatisasi dan labelisasi itu ditargetkan untuk sekian orang yang bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal hukum, gitu ya. Ada satu hal yang sangat mengganggu, misalnya dalam pertemuan yang terakhir harmonisasi. Ada 2 hal. Hal yang pertama ketika para pejabat tinggi itu yang memiliki legitimasi untuk memang menghadiri forum tersebut, menghadiri rapat tapi hasil rapatnya ditandatangani oleh orang lain, itu tidak pas. Yang kedua adalah sudah jelas-jelas misalnya di sana juga ada kepala BKN, tapi ketika di situ dicantumkan bekerja sama dengan BKN. Jadi kan yang bertanggung jawab adalah KPK, tapi bekerja sama dengan BKN. BKN-nya mau, padahal nggak memiliki instrumen untuk melakukannya. Nah, itu juga babak belur. Mas Anam, pertanyaan saya, Mas Anam, apakah ketika diperiksa ada pimpinan KPK yang hadir ke Komnas HAM memberikan klarifikasi? Pimpinan KPK hadir, didampingi oleh Biro Hukum, yaitu Pak Saudara Nurul Gufron. Didampingi oleh Biro Hukumnya. BKN juga 2 sesi lengkap, ada kepala BKN, ada wakil kepala BKN, ada beberapa kepala pusat di internal BKN juga hadir, terus ada Dinas Psikologi Angkatan Darat juga hadir, terus ada satu lembaga yang nggak bisa kami sebutkan karena permintaan harus identitasnya ini juga hadir gitu. Pak Anam, jadi kalau KPK kan sudah katakanlah memberikan surat keberatan kepada Ombudsman, artinya ya kalau dalam bahasa awam mungkin dicuekin lah. Nah kalau Komnas HAM juga kemudian rekomendasinya nggak dianggap gimana? Kan rekomendasinya kami tujukan kepada Presiden. Oh, kepada Presiden? Iya, bukan kepada KPK atau bukan kepada BKN, kepada Presiden kami tujukan. Artinya yang harus menindaklanjuti Presiden? Iya, dan kami yakin Presiden memiliki komitmen untuk mengambil langkah-langkah melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Karena ini sangat faktual. Misalnya begini,
satu yang tidak terbantahkan adalah dalam penyelenggaraan yang harusnya akuntabel, yang harusnya transparan. Kenapa ada penggunaan BKN oleh BAIS misalnya untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini ada semacam misleading ini, begini. Kalau di bahwa ini persoalannya adalah IMB 68 dengan tools itu maka TWK dilaksanakan. Tidak, IMB 68 ini kan bahkan dilakukan secara transparan. IMB 68 juga dilahirkan dengan metode ilmiah. Yang problem adalah ketika proses IC atau DIP yang itu disiapkan oleh BAIS dengan kop suratnya BKN. Oke. Dan itu yang menjadi dasar dominasi di level wawancara. Baik. Terus profiling. Profiling juga begitu. Baik. Ternyata ada lapangan juga. Baik, Mas Anam, saya pindah ke Bu Yanti terlebih dulu. Bu Yanti, jadi sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM terhadap KPK terkait dengan proses alih status dan TWK dan belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Gimana Bu Yanti lihat? Bu Yanti? Tolong. Ya, oke, maaf. Maaf, sebelumnya saya minta izin sedikit waktu saya terus terang agak tidak nyaman juga tadi Pak Uceng mengatakan bahwa komisionernya abal-abal atau mungkin panselnya ya janganlah, kami yang nggak abal-abal, udah kita ikutin kok aturannya bahwa dapat 10 orang kemudian 5 orang dipilih DPR itulah. Jadi jangan mengatakan abal-abal, itu kan konotasinya negatif sekali ya. Itu satu. Karena saya pansel itu bersembilan, jadi saya juga harus menyampaikan bahwa istilah itu kami tidak enak mendengarnya. Berkaitan dengan TWK tadi, kemudian ada Komnas HAM, Ombudsman, terus terang ketika kami sampai sekarang pun saya tidak tahu riwayatnya kenapa ada Undang-Undang KPK. Semua itu kan berdasarkan peraturan Undang-Undang KPK yang baru, di mana menurut aturannya seperti itu ya, saya tidak tahu. Tapi apakah Ombudsman kemudian Komnas HAM memberikan rekomendasi dan kemudian itu belum diterima dan lain sebagainya, dan kemudian ke Presiden ya, karena saya bukan di bidangnya ya, saya juga tidak mendalami betul apa sih fungsinya dari Komnas HAM kemudian Ombudsman berkaitan dengan hal ini ya. Saya juga mengikuti saja, tapi bagaimanapun juga harus segera diputuskan, apapun harus ada. Kalaupun misalnya mau ke Presiden ya kita tunggu presidennya akan bersikap bagaimana, begitu saja Mas Budiman. Baik, saya kembali ke Zainal Arifin Muchtar, Bang Uceng. Jadi ini polemik TWK ini sudah melibatkan Ombudsman, sudah melibatkan Komnas HAM, sudah ada konsiderasi dari Mahkamah Konstitusi, tetapi udah hampir 100 hari nggak kelar-kelar nih, gimana sebetulnya Bung Uceng? Iya, yang pertama tadi saya harus menjawab tadi yang saya katakan sebagai abal-abal, itu adalah dalam konteks kita harapkan dia menjadi pemimpin pemberantasan korupsi, tapi kemudian dia bertindak sebaliknya sebenarnya. Ya, jadi yang diharapkan kita cari yang asli, yang melakukan upaya pemberantasan korupsi, tapi yang kita dapatkan kemudian adalah orang yang bertindak kontroversi dan bertindak sebaliknya dari pemberantasan korupsi yang kita bayangkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bicara soal kasus ini, sebenarnya kasus ini harusnya lebih sederhana, andai kata ada pemahaman dan penerimaan terhadap sebuah konteks negara hukum yang kita bayangkan. Bagaimana konteks hukum yang kita bayangkan? Kalau bicara Ombudsman jadi lembaga yang kita percayai untuk melihat ada atau tidak maladministrasi yang dilakukan. Dan dalam konteks temuan Ombudsman sebenarnya sudah sangat sederhana dan sangat jelas bahwa dalam proses penyusunan proses TWK ada gangguan ya? Ada maladministrasi yang harus dilakukan Komnas HAM. Dalam kaitan dengan Komnas HAM menemukan bahwa dalam proses tersebut ditemukan ditemukan pelanggaran hak asasi manusia. Ditemukan dalam banyak hal ya, kan HAM yang dimensinya sangat banyak itu, mulai dari soal hak atas pekerjaan, kemudian penghidupan yang lain, banyak sekali sebenarnya konteks hak asasi yang ditemukan. Dan sekarang keduanya sudah menyerahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan tindakan.
minta kepada kami. Baik, oke, baik. Saya ke Pak Arsul ya. Pak Arsul sebagai anggota Komisi 3, apakah Komisi 3 kemudian akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK sekarang yang betul-betul menciptakan kegaduhan di minimal untuk sementara publik ya, sementara lain pasti banyak yang mendukung sebetulnya. Tetapi jawaban Pak Arsul setelah jeda berikut ini.